saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hitung cepat Pilgub Banten, Andra Sony Dimyati unggul. Sungai Cisadane meluap, ratusan rumah warga di Tangerang terendam banjir. Anak berusia 14 tahun di Kota Serang jadi korban perundungan, keluarga korban tuntut keadilan. Video dugaan money politik yang menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang viral di media sosial. Video ini sudah tersebar beberapa jam menjelang pemungutan suara. Video yang berdurasi kurang dari 1 menit tersebut memperlihatkan warga yang menerima amplop berisi uang pecahan Rp50.000. Diduga pemberian tersebut merupakan politik uang untuk memenangkan salah satu pasangan calon wali kota Tangerang. Tidak hanya itu, uang yang diberikan kepada warga ini menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, memastikan video yang menyeret namanya itu merupakan fitnah dan dirinya memastikan tetap bersikap netral dalam Pilkada 2024. Jamaluddin juga akan menempuh jalur hukum terhadap orang yang telah memfitnahnya tersebut dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sangat keji sekali ya, karena memfitnah ya. Memfitnah pribadi saya tidak terima hal seperti itu terjadi kepada saya. Itu aja. Langkah selanjutnya Pak Kadis? Ya, langkah selanjutnya ya saya kembali kepada untuk lanjutan mungkin kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena itu udah memfitnah ya, mencemarkan nama baik kita. Saya secara pribadi. Oke, itu aja. Berdasarkan perhitungan cepat lembaga survei Kedai Kopi hingga Kamis dini hari, pasangan nomor urut 3 Syahrudin Mariono unggul di 13 kecamatan di Kota Tangerang dengan presentase lebih dari 51%. Sedangkan paslon nomor urut 1 Valdo Maldini Fadlin mendapat 33% dan pasangan nomor urut 2 Amrullah dan Boni mendapat 16%. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sarang tawon jenis Vespa ditemukan tergantung di salah satu pohon yang berada di Komplek Taman Cirwas Permai, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Saat pertama kali ditemukan, sarang tawon masih berukuran kelapa. Namun berselang 1 pekan, sarang yang berisi ratusan tawon tersebut sudah memiliki diameter sekitar 30 cm. Karena khawatir akan menyerang warga terutama anak-anak, warga pun akhirnya meminta bantuan petugas Damkar Kota Serang untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi sengaja dilakukan pada malam hari di saat tawon tidak terlalu aktif. Proses evakuasi sarang dilakukan dengan cara dibakar. Selama proses evakuasi, petugas Damkar juga menggunakan alat pelindung diri untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Menurut petugas Damkar, masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan juga berdampak dengan cepatnya perkembangbiakan tawon dan sarang yang lebih cepat besar. Di hari yang bersamaan, petugas Damkar Kota Serang bahkan telah mengevakuasi 2 sarang tawon Vespa di tempat berbeda. Jadi evakuasi sarang tawon ya. Jadi sarang tawon dengan metode pembakaran karena memang tawon tersebut berada di pohon. Tadi posisinya gimana? Ada kesulitan buat pas evakuasi? Alhamdulillah kalau untuk situasi sih nggak terlalu sulit karena memang tawon tersebut berada di pohon. Jadi kita enak untuk melakukan pembakaran. Pihak Damkar juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyepelekan adanya sarang tawon Vespa di sekitar pemukiman karena sengatannya bisa membahayakan. Warga dihimbau untuk tidak ragu meminta bantuan petugas Damkar jika menemukan sarang tawon, terutama yang memiliki ukuran besar. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Video perundungan dan penganiayaan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Serang viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jelas korban yang mengenakan pakaian sekolah salah satu SLTP di Kota Serang dianiaya beberapa orang yang juga mengenakan pakaian sekolah. Perundungan dan penganiayaan ini terjadi di salah satu tanah lapang yang berada di Kelurahan Lopang.
Meski beberapa siswa lain sudah berusaha melerai, namun beberapa pelaku tetap saja memukuli korban yang tidak berdaya. Korban ternyata masih berusia 14 tahun, sedangkan pelaku perundungan beberapa siswa dari sekolah lain. Akibat kejadian yang dialami, korban mengalami trauma berat, bahkan hingga saat ini masih takut jika keluar rumah termasuk ke sekolah. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2024 lalu. Menurut pihak keluarga korban, kejadian tersebut diduga dipicu akibat kesalahpahaman antara korban dan salah satu pelaku. Sebelum kejadian, korban dijemput oleh dua pelaku di rumahnya dengan alasan akan diajak bermain. Namun korban ternyata dibawa ke tanah lapang yang di lokasi tersebut sudah menunggu beberapa teman pelaku. Setelah dipukuli beramai-ramai, korban ditinggal begitu saja sebelum ditolong oleh warga yang melintas. Kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh pihak keluarga korban, namun meski sudah 4 bulan, kasus tersebut belum ada kejelasan. Sekolah ya bang ya, pulang sekolah, nyampe rumah itu dikabarin sama temennya, dan kemudian dijemput, diajak ke salah satu tempat di Kampung Domba lokasinya. Nah setelah dibawa ke sana itu ada beberapa teman-temannya banyak juga. Untuk mungkin ada udah dipersiapkan bahwasanya untuk membuli si korban tersebut. Akhirnya nyampe sana dikeroyoklah si korban ini, dan kemudian setelah dikeroyok akhirnya ditinggal sama pihak pelaku dan pulang pun ke sini naik Maxim. Keluarga korban berharap agar para pelaku bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.